udah miskin, ditipu, negara dibantai, dikorup, bahagia. Coba dites, berapa indeks skor kebahagiaan rakyat Indonesia? Tinggi. Termasuk tinggi ya, aku pernah baca. Aneh kan. Kalau misalnya miskin itu struktural, harusnya orang di level kalian semuanya miskin. Kok banyak teman kalian yang di level kalian bahkan lebih parah bisa sukses? Nggak punya sama-sama, nggak punya privilege bisa sukses karena dia mau maju. Orang goblok itu obatnya cuma satu, introspeksi titik. Tidak pernah ada obat lain selain introspeksi dan inisiatif dari diri sendiri. Nah, kita tugasnya, kalau saya prinsip udah sampai di level, saya hanya mau mencari dan membedakan mana domba, mana kambing. Saya nggak bisa Pak baca buku. Misalnya, satu hari kamu belajar baca semenit. Dalam sehari kamu belajar baca semenit sehari. Maka konsisten naikin 1% sehari. Misalnya minggu ini semenit, minggu depan semenit 2 detik. Minggu depannya semenit 3 detik gitu. Ngelakuinnya 1%, nanti kamu akan nemuin 1 tahun kemudian kamu sudah baca 37 menit sehari. Itu compound interest. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena aku kedatangan tamu berkelas, seorang yang sangat paham tentang marketing, dan aku yakin bagi teman-teman yang nontonin sampai selesai, kalian bakal banyak banget dapat insight menarik. Ada Mas Aditya Pratama. Halo Mas Bilal. Selamat datang di Suara Berkelas. Satu kehormatan, podcast kesukaan ini. Mas Adit, mungkin banyak orang yang sudah nonton Mas Adit di berbagai podcast lainnya atau banyak event-event besar yang sudah Mas Adit sambangi gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang belum paham dan belum kenal siapa orang di depan aku ini gitu, kasih waktu aku 3 menit untuk memperkenalkan siapa Aditya Pratama. Karena aku 3 menit sangat mau pergi ke tempat lain, aku buru-buru banget mau keluar di sini gitu. 3 menit. Menarik. Oke. Anggap aja 3 menit ini di otak saya tuh, saya kecelakaan, pendarahan besar, terus punya waktu cuma 3 menit. Pasti 3 menit itu saya akan jelasin, saya adalah seorang anak tukang kue bolu tape. 8 bersaudara, anak pertama. Betul, papa saya dokter umum, tapi saya pertama kali ketemu papa itu waktu saya SD kelas 6. Saya secara sadar gitu ketemu, hal paling awkward yang saya lakukan adalah disuruh pelok. Pelok laki-laki dewasa yang mukanya agak mirip kita, terus dibilang itu papa kita. Jadi pas saya pelok, semata-mata dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya tahu lagi kenapa saya ketemu. Karena saya butuh bayar uang sekolah. Selama ini saya nggak tahu papa saya masih hidup, apakah di penjara. Saya pernah dengar katanya meninggal, katanya di penjara. Pernah sesekilas inget-inget kayak ada memori, waktu SD kecil banget pernah ketemu tapi udah lupa lagi. Terus mama bilang, kakek udah meninggal, opa udah meninggal, gak bisa bayar lagi, sekarang ketemu papa. Semenjak momen itu, saya baru tahu saya Aditya Pratama. Saya aja baru tahu di momen itu. Maksudnya apa? Pernah gak ngerasa, saya kayak belum on. Otak tuh kayak belum aware bahwa, kita ini hidup loh. Nah saya tuh baru aware itu SD kelas 6. Jadi saya gak tahu kalau dari lahir sampai kelas 6 SD, kalau saya itu hidup, saya jadi nggak tahu. Pokoknya saya main, saya makan, saya tidur, nggak. Jangan ngomong tujuan, saya nggak tahu hidup itu bagaimana, nggak tahu, nggak ngerti. Jadi hidup saya tuh pertama kali ketemu sama papa itu kelas 6 SD. Jadi kalau orang tanya, detik ini kalau saya menggambarkan Aditya Pratama, itu adalah anak laki-laki, pendek, cungkring, badannya krempeng, lagi main sendirian, agak bongkok. Begitu yang saya bayangin di otak saya. Jadi 3 menit ini menarik karena saya belum pernah gambarin secara visual sih. Tapi kalau saya bisa visualisasiin diri itu. Nah anak rempeng ini masalahnya adalah dia sedih ngelihat keluarganya susah makan, susah punya tempat tinggal. Apapun harus dilakuin supaya at least ada makanan yang bisa dimakan, ada tempat tinggal yang bisa ditinggalin. Nah waktu saya usia SMA, saya baru tahu dan baru sadar bahwa selama bertahun-tahun semenjak kakek meninggal dari SD kelas 6 itu, hidup saya tuh berharap dari belas kasihan keluarga besar. Pertama kali momen perubahan itu adalah saat ketemu papa itu. Pas ketemu papa itu kan momennya tadi, saya ternyata manusia ya. Oke, manusia. Saya ketemu papa 2 minggu sekali. Setiap kali 2 minggu sekali, obrolannya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Setiap 2 minggu sekali itu papa cuma ngejelasin, pokoknya yang mau cerai itu bukan papa, mama kamu. Saya kalau ke rumah saya tanya lagi, mama bilang bukan saya. Pokoknya selalu berdebat tentang siapa, padahal saya juga gak pentingin. Itu berjalan sampai satu kali umur saya 17, saya nemu krisis bahwa saya mau jadi apa ya.
jujur waktu itu rasa tanggung jawab saya belum sebesar itu. Saya juga pengen happy, jujur aja saya cuma pengen happy, saya pengen bahagia. Saya nggak mau kaya, saya nggak mau apa, saya pengen happy. Karena saya lihat banyak orang kaya yang juga kagak happy. Saya pengen happy pokoknya apapun caranya. Waktu itu saya pikir saya bakal happy kalau saya jadi detektif swasta. Saya suka banget baca Conan, saya beneran. SMA kebetulan saya suka belajar ranking 1 di Tarsisius 1. Udah, saya manfaatin kesempatan itu, daftar beasiswa ke universitas-universitas. Saya pikir gimana cara jadi detektif swasta. Oh, masuk fakultas hukum dulu, terus jadi polisi, detektif kepolisian, abis itu bikin detektif swasta. Di otak saya begitu Mas Bilal. Cuman faktanya pas saya wawancara, kata psikolognya aneh pikirannya ya. Nggak gitu katanya. Terus katanya kamu terus pas lagi itu pertanyaan saya lucunya lebih banyak tentang eksistensialisme lah. Tuhan sebenarnya ada gak sih? Kalau Tuhan ada, agama mana yang benar? Dan segala macam. Akhirnya dia bilang, kamu kayaknya lebih cocok belajar filsafat atau teologi dan sejenisnya.